Abi, bangun Abi. Apa yang terjadi sayang? Biarkan aku tidur di hari Minggu, bukan hanya di hari Minggu. Ini rutinitas harian Anda. Setiap hari Anda tidur larut malam dan di pagi hari matamu takkan terbuka. Doa-doamu tak pernah ada setiap hari. Bangun atau aku akan menyirammu dengan air dingin. Kamu bangun atau tidak? Oke, sekarang lihat apa yang akan kulakukan padamu. Malas. Masalah dengan bangsa kita adalah mereka mengabaikan untuk melihat sekeliling. Dalam perjuangan untuk maju, silakan duduk di sini. Bukankah itu sangat menyakitkan? Tidak, terima kasih sayang. Tampaknya Anda berasal dari keluarga baik-baik. Kau telah menyelamatkan kehormatan didikanmu dan menjaganya agar tetap berharga. Dan jaga agar tetap layak untuk generasi Anda juga. Tidak Paman, tunggu sebentar. Ucapkan maaf. Maaf. Apakah dia ayahmu? Dia seperti ayahku. Aku bilang maaf. Oke. Maaf Paman. Hati-hati lain kali. Ayo Paman, aku antar kamu. Apakah Anda sering cedera? Tidak, tidak. Ingin membelinya? Tuan, silakan dibeli. Tuan, tolong belikan. Sepertinya Tuan Anda sangat bahagia. Sayang Ibrar,
Saya ibu dari seorang putri, istana di udara. Lihatlah. Cinta, ketulusan dan pemujaan temanmu adalah baik-baik saja sampai mereka datang dengan lamaran pernikahan yang pantas untuk Momina. Aku tidak akan percaya pada siapapun. Baiklah. Aku tidak mengerti wanita. Kalian belum siap untuk membangun istana di udara tapi siap untuk menaruh mustar di telapak tanganmu. Mengapa kamu terburu-buru sekali untuk pernikahan Momina? Terburu-buru? Waktu aku seumuran Momina, aku adalah seorang ibu, seorang anak perempuan. Jika kamu tidak tertarik dengan kuliahmu, lalu apa? Salah Momina dalam hal ini? Dengan baik. Kamu selalu mencoba mengolok-olok segalanya. Tetapi saya tidak tertarik memperpanjang lelucon Anda. Lihat, saya adalah ibu dari seorang anak perempuan dan saya harus menjaga mataku terbuka dan lidahku terkatup. Saya tidak tahu bagaimana semua orang tahu tentang hubungan Momina and Arham. Sekarang jika ada, mereka tidak akan pernah datang. Hei Momina, bersiaplah. Aku akan sampai di sana dalam 5 menit. Dan 5 menit berarti 5 menit. Selamat tinggal. Baiklah, saya akan bicara dengan Avan setelah dia datang. Tidak perlu bicara. Kami dari pihak perempuan, jadi mereka harus melakukan pertama. Dan dengan begitulah kehormatan dan rasa hormat Momina akan meningkat. Halo ayah yang terkasih. Halo, sayang. Silakan duduk dulu, lalu minum air. Ngapain terburu-buru? Ayah, hari ini adalah kelas spesialku, aku sudah terlambat. Itulah sebabnya saya terburu-buru. Dengar, Momina. Duduklah dan sarapanlah. Bagaimana Anda bisa hidup tanpa sarapan? Bu, sudah terlambat. Baiklah, saya ambil sebuah apel. Aku akan mengambil satu lagi. Selamat tinggal, ayah. Selamat tinggal, sayang. Terlihat? Apakah kamu sudah melihatnya? Dia telah bersumpah untuk tidak mengurus dirinya sendiri. Dia akan berjuang untuk mobil. Tolong, kamu harus pergi. Dia. Ayo. Arham datang setiap hari Minggu untuk menjemputnya. Kenapa kamu marah? Duduklah dan sarapanlah. Saya minta maaf. Sangat sulit untuk menunggu bahkan 5 detik di jalan Anda. Dan kamu membuatku menunggu selama setengah jam. Kau tahu, sepertinya sangat sulit bagiku untuk menunggu. Jika terasa sulit untuk datang dan menunggu, maka jangan datang. Kamu punya kebiasaan bersantai, Arham. Jangan buat hidupku sulit untukmu. Dengarkan, aku sudah datang ke sini. Dan saya tidak punya niat untuk kembali. Untuk bergerak maju di jalan ini. Aku ingin kau bersamaku. Silakan. Dan bagaimana jika aku tidak bersamamu? Beraninya kau, sayang. Aku akan menculikmu. Silahkan pergi. Ayo pergi.
Sudah berapa hari Anda tidak melakukan servis mobil? Berapa kali saya akan menjelaskan hal yang sama? Mengapa kamu tidak mengerti? Kalau kamu tidak mau bekerja, pergilah saja. Halo Nyonya. Kau seharusnya bersama Arham saat ini kan? Ibu yang terhormat, dia menolak untuk pergi bersamaku. Aku patuh pada perintahnya. Apa yang bisa kulakukan? Diamlah, kau hanya menuruti perintahku. Memahami. Jika kamu ingin bekerja seperti itu, baiklah. Kalau tidak, di sini. Ibu yang terhormat, saya sudah memahami pekerjaan saya dan tanggung jawab. Anda harus berbicara dengan Tuan Arham. Kalau dia tidak mau aku ikut, lalu apa yang bisa kulakukan? Keluar dari sini. Keluar dari sini sekarang juga. Jangan perlihatkan wajahmu padaku lagi. Bu, di sini tidak ada gaun seperti itu yang bisa aku pakai dan pergi. Pernikahan. Dan lihatlah di sini, ada gaun panjang di sini. Mereka sudah ketinggalan zaman sekarang. Katakan saja satu hal. Apakah gaya busana Anda berubah setiap bulan? Kamu baru saja membeli gaun ini sebulan yang lalu untuk Faiza pernikahan Ed dan membelinya berdasarkan pilihan Anda sendiri. Sekarang beritahu aku hal buruk tentang busana yang ingin aku ketahui. Oh, Bu, aku membeli ini saat obral dan harganya sekitar 4.000. Jika saya memakainya di lingkungan Anda yang murah, itu pasti dihargai. Tapi di pernikahan arrange tidak mungkin. Aku tidak berminat menghina diriku sendiri. Dan apakah kalian pernah melihat paman dan bibi, bahkan di rumah mereka memakai gaun seharga 10.000? Biarkan dia memakainya jika dia mampu membelinya. Ketika sudah jelas, bersaing dengan mereka. Lalu mengapa kamu mencoba untuk bersaing dengan mereka? Ya, perbedaan bumi dan langit. Ngomong-ngomong Bu, aku tidak mengerti apa yang umum antara persahabatan ayah dan paman Afan. Itu tidak terjadi bahkan di film. Gaya di sana juga telah berubah. Sudah cukup. Tidak perlu banyak bicara. Semahal apapun gaun yang kita kenakan, kita tidak akan bisa memenuhi harap status. Ngomong-ngomong, mimpi itu harus dilihat sebanyak yang bisa diserap mata. Kalau begitu itu masalah mereka yang sedang bermimpi, dan penting bagi mereka untuk pergi. Bahkan aku tidak perlu pergi. Oh, kamu banyak bicara. Ambil semua barang itu dan keluar dari sini. Sebelum ibu datang. Baiklah. Dan dengarkanlah. Ya. Ambil ini juga. Ya. Para pembantu harus tetap menjaga status mereka. Kalau tidak mereka akan jatuh tersungkur. Sepertinya seseorang dipermalukan lagi hari ini. Baiklah, Bu. Perintahmu hanya berlaku untuk para pembantumu. Tapi Arham tidak membawamu ke dalam sebuah akun. Dia mendengarmu dengan satu telinga dan menutupmu dengan telinga yang lain. Apakah saya benar? Bodoh sekali dirimu. Hai, biasakanlah memandang hidup dengan mata. Alasan. Aku ingin kamu mengatakan hal-hal seperti itu setelah menikah di depan. Dari Zawar. Seseorang harus tetap pada batasannya. Apakah Anda mengerti hal itu? Ibu, tolong jangan terapkan prinsipmu padaku. Setidaknya Zawar bisa membawa status kita. Anda seharusnya memiliki masalah dengan Arham. Jalanan yang dia lalui siang dan malam. Mobilnya pun masuk ke sana dengan susah payah. Ibu. Mendengarkan. Apa masalahmu? Kenapa kamu sering bertingkah aneh? Apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah, paman atau bibi? Sesuatu? Sudah lama sejak kamu tidak pulang untuk minum teh. Mungkin kamu lupa jalan pulang kita. Ada yang lain? Atau itu saja? Arham, tidak ada apapun dalam sesuatu yang lain. Alhamdulillah, kami tidak mengetahuinya. Jika tidak, kita akan terus memikirkannya dan menjadi marah. Aku tidak ingin tahu apapun tentang masa depanku. Masa depanku. Itu ada di depanku. Sangat cantik. Sangat menawan. Terkadang hal yang ada di depan kita, kami memiliki. Tapi itu bukan milik kita. Oh, tolong.
segala sesuatu yang menjadi miliknya. Akhirnya, dia mendapat. Ayo pergi, biar aku antar kamu. Baiklah, aku sangat menyukai Anousai. Saya secara khusus mengundangnya ke Arij Mehendi. Arham, aku ingin kamu bertemu dengannya. Dia adalah seorang mahasiswa, dan dia dengan mudah mengatur gaya hidupmu. Anousai. Apa ibu serius? Kamu menyukai gadis itu untukku yang tidak memiliki kesamaan apapun dengan gadis. Apakah aku benar, Ayah? Lagi pula, terlalu membosankan melihat seorang gadis. Aku suka Anousai. Kakak iparku harus seperti dia. Menakjubkan, bergaya, terbuka. Anda harus menguncinya. Dia akan sempurna untukmu. Kenapa kalian terjebak dalam keinginan menikahiku? Sebenarnya aku tidak setuju jika dia menikah secepat itu. Segala sesuatu ada waktunya, Arham, dan aku ingin kamu serius untuk. Arham dan aku ingin kamu serius untuk kamu menikah. Pada saat Anda menyelesaikan semester Anda, kami akan menyelesaikan persiapan pernikahan Anda. Mama, tolong jangan bicara dengan Anousai atau Nyonya Subhan. Untuk pernikahanku. Dia tipemu, tapi bukan tipeku. Aku akan menikah dengan gadis itu. Yang aku suka. Oke, baiklah. Pilihannya harus di tangan Anda. Tapi itu adalah status kita. Kamu belum sampai padanya. Saya yakin kapanpun Anda bertemu dengannya, Anda akan mengubah keputusan Anda. Silakan makan saladnya. Papa, kamu sudah tahu pendapatku. Pendapatku tidak akan berubah. Hidupku tidak seperti secangkir kopi. Bahwa saya terus memeriksa rasanya. Kamu sudah tahu itu. Amtul tidak terbiasa berkompromi. Dia, statusnya, keluarga elit, dan memiliki hubungan dengan keluarga Subhan dapat menyebabkan kerusakan pada Anda. Dan padanya juga. Itu masalahnya, Papa. Saya tertarik pada kedokteran, tetapi dia memaksa saya untuk belajar bisnis. Itu baik-baik saja. Tapi aku tidak akan mengorbankan emosiku. Sampai hari ini ibumu, persahabatan saya dan Ibrar, tidak diterima. Dan jika dia tahu bahwa persahabatanmu dan Momina akan mencapai tahap ini, maka dia pasti akan menempatkan penjaga di sekitarmu. Saya memberikan gaji kepada para penjaga agar tidak melakukan tugas saya. Dan aku punya permintaan darimu. Apapun komitmen yang akan Anda buat dengan Momina, tolong usahakan untuk memenuhinya. Aku tidak ingin malu di depan Ibrar. Apakah kamu tahu, Papa? Apa bagian terbaik dari persahabatanku dan Momina? Kami tidak memiliki komitmen dan janji apapun. Tapi tetap saja, sepertinya setiap kali aku bertemu dengannya, saya yang paling bahagia. Baba, kamulah yang mengatakan bahwa untuk pernikahan yang sukses, kehidupan, perlu adanya suami istri yang berteman. Itulah sebabnya, aku ingin melihat sahabatku di rumahku. Dan dalam hidupku juga. Tolong bicara dengan Mama agar tidak membuat hidupku sulit. Aku mencintainya. Kamu benar sayang.
Hubungan-hubungan tersebut yang memberikan kenikmatan sesungguhnya adalah yang paling dekat. Aku tidak mengatakan bahwa aku akan mengubah pemikiran ibumu. Ini bukan tugas yang mudah. Tetapi, aku jamin padamu, sejauh yang saya mampu, saya akan mendukung Anda. Terima kasih. Ya, Apakah kamu salah menghubungi nomorku? dengarlah, kau adalah kesalahanku yang dengan senang hati aku akui. Ngomong-ngomong, kenapa kamu bicara hal seperti itu tengah malam? Ya Tuhan, kasihanilah. Oke, ceritakan satu hal padaku. Nah, bagi orang yang berbicara hal besar dan berbicara dalam gaya puisi pasti ada obatnya, benar kan? Pikirkanlah, ada obatnya, tetapi tidak mungkin tanpa keterlibatan Anda. Penawaran ini berlaku seumur hidup, dengan segala keuntungan dan manfaatnya. Kita bahkan tidak tahu sedetik pun, dan orang-orang sedang mendiskusikan seluruh kehidupan. Ngomong-ngomong, ketika kebahagiaan mengetuk pintu, maka kita harus menyambutnya dengan antusias. Drama ini seharusnya tidak dimainkan. Oke, dengarkan baik-baik, aku akan datang besok pagi. Sarapan bersama. Oke, selamat tinggal. Amtu lihat, betapa sempurnanya anak-anak kita terlihat bersama sebagai pasangan. Chemistry mereka sangat cocok. Menurutku mereka harus bertunangan. Kau tahu ini adalah bab kehidupan yang sangat menarik. Ya, jika Arham setuju untuk bertunangan. Ya, dia belum siap menanggung beban pernikahan. Apa maksudmu? Kamu bilang padaku bahwa dia tidak pernah menolak atau berkata tidak padamu. Tapi itu tidak berarti aku tidak akan mempertimbangkan pilihannya. Halo, sayang. Hai, senang bertemu denganmu, Sagufta. Anda datang ke sini dan kami semua ingin melihat Anda di dasar jantung. Apa kabarmu? Aku baik-baik saja. Selamat atas pernikahan di daerah Anda. Ini hadiah kecil untuknya dari kami. Mengapa kamu repot-repot melakukan ini, Syagufta? Mengapa Anda repot-repot melakukan hal ini? Kamu membuang-buang uangmu. Anda sangat menyadari bahwa RH hanya memakai merek. Bibi, kami tidak tinggal di sini sekarang, itulah sebabnya kami sangat sadar. Banyak hal. Dan berikut ini adalah jam tangan bermerek internasional untuk kedua mempelai. Kamu akan menyukainya. Putrimu ini sangat tajam. Di mana yang kedua? Di mana dia?
Dia hampir sampai. Dia sungguh ratu drama. Sudahkah Anda melihat? Bagaimana dia menarik perhatian Arham dengan ini? Drama. Kamu benar. Mentalitas kelas menengah tidak pernah berubah. Tenang dan jangan khawatir. Adegan jatuhnya drama ini akan dilakukan oleh saya. Oke, tolong jangan merusak suasana hatimu. Kalau tidak akan terlihat bagus. Katakan padanya, aku ingin penampilan yang glamor. Ini bukan era tampilan klasik dan tradisional. Saya menyewa fotografer pernikahan terbaik di kota. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Tidak tahu di mana Zawar. Mengapa dia terlambat? Ano usai seharusnya bersama Arham. Di mana dia? Kenapa kamu memberi mereka begitu banyak ruang? Dan aku terjebak di sini. Menurutku, aku harus melakukan perjodohan ini sendiri. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Bisa saya bantu? Aku sudah cukup. Apa yang terjadi? Apakah semuanya baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Dan di mana perhatianmu saat berjalan? Sekarang katakan padaku kemana perhatianmu. Kamu harus jaga diri baik-baik. Sakit nggak? Arham saudaraku, kamu menjauh saja darinya. Kesalahannya. Saya dapat memberi Anda kuliah 2 jam tentang perhatian ini. Saya merasa sangat buruk. Kurasa aku harus pulang. Kalian akan datang setelah ritualnya. Hei, dengarkan, tak seorang pun akan pulang. Semuanya sudah diatur. Tidak ada tanda-tanda bahwa sebelum ini semua selesai seseorang mandiri. Hujan bunga. Puji Tuhan semuanya baik-baik saja. Sekarang mari kita pergi dan tolong pastikan untuk tidak terjadi hal-hal. Bagaimana aku bisa tahu kalau ada lilin yang berkilauan? Masalahnya adalah di mana mereka berdua hadir, lilin dan hujan juga terjadi di sana. Kami adalah teman sejati. Arham, apa yang kamu lakukan di sini? Semua orang menunggumu. Apa yang kamu lakukan di sini? Jika Dupata terbakar, kita akan memanggil pembantu. Apa yang kamu lakukan di sini? Ya, Ibu. Sagufta. Putrimu mulai bermain api. Jelaskan padanya. Hanya ada noda di syal itu sekarang. Tapi kalau noda terbakar di wajah, tidak bisa hilang. Semoga kamu mengerti. Apa ini, Bu? Apakah Anda bisa melihat cara bicaranya? Kurasa kita harus pergi. Tak ada gunanya tinggal di sini. Setelah ritual itu, kami akan pergi. Bagaimanapun, kita juga harus mengucapkan selamat kepada saudara Avan.
Selamat Arei. Tunggu sebentar. Amtul. Bukankah dia gadis yang sama yang syalnya dibakar? Menurut saya itu tidak baik. Itu dianggap sebagai kemalangan. Untuk menaruh syal yang terbakar. Syal yang bagus itu adalah tanda kehormatan. Dan bagaimana jika terkena noda? Pikirkanlah tentang hal ini. Maksudku adalah mengatakan, biarkan Arei menjauh darinya. Itu akan buruk untuknya. Tahukah Anda apa masalahnya? Dia melakukan semuanya itu dengan sengaja. Syalnya terbakar. Atau dia terbakar. Itu rencanamu untuk merusak acaraku. Hentikan, Arei. Kenapa kamu bicara omong kosong? Beraninya kau berbicara seperti itu kepada kakak perempuanku. Diam. Saya pernah mendengar bahwa martabat manusia ada di tangannya. Tapi kalian berjalan-jalan dengan aib di tanganmu. Hentikan, Arei. Sudah cukup. Aku tidak menginginkan sertifikat kehormatan darimu. Barang siapa yang tidak mengetahui kesucian kata maka itu lebih baik jangan sampai menyentuh lidahmu. Kamu mau pergi kemana? Aku seharusnya tidak datang ke sini. Apa yang telah terjadi? Setelah menerima begitu banyak hinaan, kurasa aku tidak seharusnya tinggal di sini. Siapa ini? Ibu, mendengarkan. Mama. Apa yang terjadi, Ibu? Arham. Lihat ini. Apa yang terjadi pada Ibu? Apa yang terjadi, Bu? Bu, apa yang terjadi? Seseorang, tolong bawakan air. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Bu? Dengarkan. Mengapa Momina pergi dari sini? Sesuai dengan keinginan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan khawatir. Oke, selamat tinggal. Afan meneleponku. Dia sangat kesal karena Momina. Mimpi emas saudara Afan dan saudara sekalian. Kakak Amtul tidak akan pernah membiarkan mereka berhasil. Semua yang mereka katakan di pernikahan harus aku perbaiki. Pernikahan Momina di tempat lain. Segala sesuatunya jelas dan diketahui. Namun kamu menolak setiap kebaikan. Usul. Katakan padaku bagaimana caranya aku menolak saudara Afan. Kebahagiaannya juga penting bagiku. Saat aku meminta nasihatnya, dia dengan tegas menolak. Tidak masuk akal untuk membuat kehidupan putri kita sengsara dalam cinta Abang Afan. Lihat. Kakak Amtul tidak jahat hatinya. Ya, dia punya lidah pahit. Siapa yang melihat hati? Bahasanya yang diperhatikan. Maafkan aku Tuhan, dan itu persis seperti racun. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Syagufta. Syagufta. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa? Ayolah, jika kamu menahan ketegangan sebanyak itu, kepalamu akan pasti berputar. Duduklah. Silakan duduk. Silakan duduk. Setelah mendengar perkataan adik Amtul di pernikahan, aku khawatir pada Momina. Ayo istirahat dulu. Apakah Anda sudah menghabiskan makan malam Anda atau Anda hanya marah dengan mendengarnya? Kata-kata saudara perempuan Amtul. Ya, aku makan. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja setelah tidur. Tuhan. Tenang saja. Santai saja. Jangan khawatir. Ibu, aku sangat lapar. Tolong bawakan apapun yang sudah dimasak. Tidak makan dengan baik di malam hari. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Aku merasa canggung sejak malam. Aku sudah membuat sup tapi tidak punya kekuatan untuk membuat nasi.
Apakah kamu sudah sarapan atau sudah bangun dan bekerja? Sejak pagi. Aku minum teh, sayang. Hatiku tak menginginkan apapun. Apa yang Anda inginkan? Anda mengambil kata-kata ampul jantung. Apa yang terjadi, Bu? Apakah Anda baik-baik saja? Silakan duduk di sini. Apa yang terjadi padamu? Apakah kamu terluka? Apa yang terjadi? Kamu selalu menyebutku ceroboh tapi tidak peduli pada dirimu sendiri. Tidak, sayang. Aku tidak mau minum air. Aku harus menelpon ayah. Tuan Ibrar, mungkin ini kabar baik bagi Anda, tapi saya tidak mendorong kehamilan pada usia ini. Hal ini berisiko bagi ibu dan anak. Saya menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan dokter kandungan yang baik. Kehamilan? Aku? Tidak. Tolong periksa lagi. Salah. Dokter, tolong konfirmasi ke saya apa maksudnya ini? Apakah Syagufta hamil?